Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2020. Tons Channel akan membahas tentang menggapai ampunan Ramadan. Dalam bulan Ramadan yang banyak sekali sebab-sebab turunnya ampunan, ampunan tersebut akan didapat bila mana kita mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak amalan yang dapat mempengaruhi maghfirah Ramadan, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amaliyah Ramadan di bulan yang penuh keberkahan ini. Di antara sebab-sebab ampunan tersebut adalah yang pertama, berpuasa sebulan penuh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya ia diampuni dosanya yang telah lalu. HR hadis muttafaq alaih. Yang kedua, menunaikan sholat malam, mengerjakan salat malam atau taraweh. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Yang ketiga, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang penuh berkah. Di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim dan segala urusan yang penuh hikmah akan dimudahkan. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya ia diampuni dosanya yang telah lalu. HR muttafaq alaih. Yang keempat, memberi buka puasa, memberi iftar atau makanan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang di dalamnya atau bulan Ramadan memberi iftar kepada orang berpuasa, niscaya hal itu menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. HR Ibnu Kujaimah dan Al-Baihaqi. Yang kelima, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Zikir, berdoa hingga istighfar dianjurkan diperbanyak ketika dalam keadaan puasa, berbuka dan ketika makan sahur. Doa orang puasa adalah mustajab atau dikabulkan, baik ketika dalam keadaan puasa ataupun ketika berbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita berdoa dan Dia menjamin mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkannya untukmu. Quran surat Ghafir ayat 60. Dan dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 macam orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya disebutkan orang yang berpuasa hingga ia berbuka. HR Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Kujaimah dan Ibnu Hibban. Karena itu hendaknya setiap muslim memperbanyak zikir, doa dan istighfar di setiap waktu, terutama pada bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa, berbuka dan ketika sahur, di saat turunnya Tuhan di akhir malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kami yang maha suci dan maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika masih berlangsung sepertiga malam yang akhir seraya berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku
kabulkan untuknya. Barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku memberinya, dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. HR Muslim. Di antara sebab-sebab ampunan yaitu istighfar atau permohonan ampun. Para malaikat untuk orang-orang berpuasa sampai mereka berbuka, demikian seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di muka yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika sebab-sebab ampunan bulan Ramadan demikian banyak, maka orang yang tidak mendapatkan ampunan di dalamnya adalah orang yang memiliki seburuk-buruknya nasib. Kapan lagi ia mendapatkan ampunan jika ia tidak diampuni pada bulan ini? Kapan dikabulkannya atau permohonan orang yang ditolak pada saat Lailatul Qadar? Kapan baiknya orang yang tidak menjadi baik pada bulan Ramadan? Dahulu ketika datang bulan Ramadan, umat Islam senantiasa berdoa, "Ya Allah, bulan Ramadan telah menaungi kami dan telah hadir, maka serahkanlah ia kepada kami dan serahkanlah kami kepadanya. Karuniailah kami kemampuan untuk berpuasa dan salat di dalamnya. Karuniailah kami di dalamnya sesungguhnya semangat, kekuatan, dan sikap rajin, dan lindungilah kami di dalamnya dari berbagai fitnah." Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan agar bisa mendapatkan Ramadan, dan selama 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar puasanya diterima. Di antara doa mereka itu adalah, "Ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepadaku, dan Engkau menerimanya daripadaku dengan rela." Lihat Lailatul Ma'arif oleh Ibnu Rajab. Tip tambahan untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama, menundukkan pandangan serta menahannya dari pandangan-pandangan liar yang tercela dan dibenci. Yang kedua, menjaga lisan dari berbicara tak karuan, menggunjing, mengadu domba, dan dusta. Yang ketiga, menjaga pendengaran dari mendengarkan setiap yang haram atau yang tercela. Yang keempat, menjaga anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa. Yang kelima, memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, sedekah, dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya Allah, jadikanlah kami dan segenap umat Islam termasuk orang yang puasa pada bulan ini, yang pahalanya sempurna, yang mendapatkan Lailatul Qadar dan beruntung menerima hadiah dari Tuhan. Wahai Zat yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan segenap sahabatnya. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Dan semoga apa yang Tons Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.